Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua boleh berkumpul di tempat ini dan juga telah mengizinkan teman kita yaitu Nur Elvina Zahro untuk mempresentasikan hasil dari proposalnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Profesor Dr. Fariha MPD serta Ibu Darmawan Pakpahan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah karya ilmiah. Baik, langsung saja saya ingin menyerahkan kepada Nur Elvina. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul yaitu pengaruh penerapan media pembelajaran video tutorial terhadap kecepatan pemahaman pembuatan busana pada siswa SMK Negeri 10 Medan. Baik, adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu tata busana merupakan salah satu jurusan yang ada di SMK Negeri 10 Medan. Dalam jurusan tata busana ini, para siswa diajarkan bagaimana membuat busana, baik itu busana casual, busana pesta, hingga busana kerja. Pembelajaran praktek idealnya, siswa paham akan prosedur pembuatan suatu produk. Media penunjang sangat penting untuk memudahkan siswa memahami suatu langkah pembuatan produk secara detail. Maka diperlukan media yang memotivasi siswa dalam melakukan pembelajaran praktek. Berdasarkan hasil observasi di kelas 10 SMK Negeri 10 Medan, ditemukan bahwa untuk menunjang proses pembelajaran, sekolah telah menyediakan fasilitas yang memadai seperti papan tulis, job sheet, dan LCD proyektor. Namun pada saat pembelajaran praktek pembuatan busana, mereka masih belum mengoptimalkan fasilitas yang ada, sehingga siswa masih belum menguasai teknik menjahit dengan baik. Para guru juga masih hanya mengandalkan job sheet yang telah mereka buat. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Yang pertama, media job sheet belum menjelaskan prosedur pembuatan pola busana secara rinci. Yang kedua, belum adanya media visual yang menarik dan memudahkan siswa memahami prosedur pembuatan busana dengan baik. Yang ketiga, fasilitas yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal. Yang keempat, siswa lebih lama dalam memahami materi pembuatan busana jika hanya menggunakan job sheet. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu apakah media pembelajaran video tutorial berpengaruh terhadap para siswa jurusan tata busana lebih cepat memahami proses pembuatan busana pada siswa SMK Negeri 10 Medan. Selanjutnya itu ada kajian teoritis. Yang pertama, metode pembelajaran. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sependapat dengan pemikiran Yamin yang menyatakan bahwa metode pembelajaran merupakan cara melakukan atau menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran merupakan suatu cara atau strategi pembelajaran yang diterapkan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran dengan maksud untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Yang kedua yaitu media video tutorial. Video tutorial dari asal kata terdiri dari kata video dan tutorial. Video menurut Yuanta berasal dari kata vidi yang berarti melihat, sementara Wisasmita dan Putra mendefinisikan video tutorial merupakan rangkaian gambaran hidup yang dipergunakan pengajar untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Dalam dunia pendidikan, video tutorial dikenal dengan nama video pembelajaran. Video tutorial dirancang untuk menyampaikan materi pembelajaran guna meningkatkan pemahaman peserta didik. Video tutorial sebagai media pembelajaran memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari video tutorial dapat dibandingkan dengan media pembelajaran lainnya menurut Prastowo adalah yang pertama, video tutorial dapat sangat jelas dalam mendemonstrasikan suatu fenomena dan prosedur yang melibatkan suatu gerakan. Dan yang kedua, penggunaan video tutorial dapat mempercepat dan memperlambat gerakan video tutorial sehingga materi yang disajikan lebih jelas. Nah, berikutnya adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, data kuantitatif merupakan metode penelitian berlandaskan positivistik atau data konkret, dan penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.
Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan di Sekolah SMK Negeri 10 Medan yang beralamat di Jalan Tengku Ciditiro, nomor 057, Kecamatan Medan Babura, Kota Medan. Penelitian dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2023. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas 10 program keahlian tata busana SMK Negeri 10 Medan pada tahun ajaran 2022-2023 dengan jumlah 3 kelas. Pada penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah kelas 10 program keahlian tata busana SMK Negeri 10 Medan dengan jumlah 28 siswa. Dipilih menggunakan teknik sampling proposif. Sampling proposif ini merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan kelas yang digunakan untuk pembagian kelas berdasarkan nomor presensi. Nomor presensi ganjil pada kelas kontrol dan nomor presensi genap pada kelas eksperimen. Selanjutnya adalah teknik analisa data. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi. Sudaryono mengemukakan bahwa analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang sering digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel. Korelasi diartikan sebagai hubungan analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui pola dan keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih. Korelasi persen adalah suatu bentuk rumus yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas atau independen variabel dan variabel terikat atau dependent variabel, di mana umumnya variabel terikat diberi notasi Y dan variabel bebas diberi notasi X. Selanjutnya yaitu ada teknik analisa data. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Variabel yang dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas atau independen variabel dan variabel terikat atau dependent variabel. Variabel bebas penelitian ini adalah media pembelajaran video tutorial, sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah pembuatan busana. Sekian pemaparan dari hasil presentasi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan mengenai proposal yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab kepada audiens yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Baik, kepada Tina dipersilahkan terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya adalah, apa metode yang digunakan dalam penelitian ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Niat dipersilahkan. Pertanyaan saya, mengapa Anda memilih judul atau topik pembahasan ini? Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Nur Elvina dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Saudari Elvina, yaitu apa metode yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun metode yang saya gunakan yaitu dua metode. Yang pertama metode survei dan observasi. Metode survei ini peneliti mungkin juga menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data dari siswa tentang pengalaman mereka dalam menggunakan media pembelajaran video tutorial. Seberapa efektif menurut mereka dan sejauh mana itu membantu dalam memahami pembuatan busana. Yang kedua yaitu metode observasi. Maka akan mengamati siswa saat mereka menggunakan media pembelajaran video tutorial dan mencatat tingkat konsentrasi, interaksi, dan pemahaman mereka selama proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Niat, yaitu mengapa Anda memilih judul atau topik pembahasan ini. Nah, mengapa saya memilih judul atau topik pembahasan itu, yaitu judul ini secara jelas menunjukkan subjek penelitian, yaitu pengaruh penerapan media pembelajaran video tutorial terhadap kecepatan pemahaman pembuatan busana siswa SMK Negeri 10 Medan. Ini membantu pembaca atau peneliti lain untuk langsung memahami topik yang dibahas. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya dan saya ingin menyerahkan kembali kepada audiens yang sudah bertanya, apakah jawaban yang diberikan dapat diterima? Baik, saya dapat menerima jawabannya. Terima kasih. Saya juga dapat menerima jawaban dari Nur Elvina. Terima kasih. Terima kasih. Berakhirnya sesi pertanyaan untuk seminar pada hari ini. Berakhir pula kegiatan seminar kita pada hari ini. Sekian dari kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Sekian, selamat pagi. Selamat pagi.